Halo Insiders, kembali lagi di channel Indonesia Insights. Nah, Coach mau jawab pertanyaan dari grup WhatsApp nih. Nah, kalau kalian ketarik untuk ikut join grup WhatsAppnya Indonesia Insights ya, nanti ada linknya di bawah, kalian boleh klik ya. Nah, ada pertanyaan nih, Coach gimana sih cara minta tips ya? Tips gimana caranya untuk tampil di depan umum gitu ya, atau public speaking, berbicara di depan banyak orang. Nah, secara teknis untuk berbicara di depan banyak orang tuh banyak banget tekniknya gitu ya. Kalau kita ngobrol, kita siapin dulu bahan rundownnya apa yang kita mau bicarakan di depan umum gitu ya, mulai dari pembukaan gitu ya, isi gitu ya, gimana cara nyapanya, kemudian juga sampai penutupnya kita udah siapin dulu semua skripnya. Tapi mungkin lebih tepatnya pertanyaannya gimana biar nggak grogi gitu ya. Paling gampang adalah kita lihat gitu ya, kita nggak langsung lihat ke, misalnya kita bicara di publik ya, di depan banyak orang nih, kita nggak lihat orang-orangnya gitu loh ya. Bukan nggak lihat orang, kita pasti kelihatan orangnya, maksudnya kita nggak langsung lihat ke mereka. Arahkan pandangan adalah di atas kepala mereka, jadi seolah-olah kita tetap melihat mereka tapi kita tidak melihat orangnya gitu ya. Kita lihat di atas kepala mereka gitu ya, jangan lihat langit-langit, jangan. Jadi aneh kan, lihat ke atas itu dari semua pada lihat ke atas, nggak gitu juga. Jadi kan lihatnya adalah di atas kepala mereka ya, levelnya adalah level di atas kepala mereka. Nah, untuk lebih lancar bicaranya, ini adalah bicaranya jam terbang. Apapun ya, apapun masalah yang ada pada saat kalian public speaking, itu nggak akan selesai kalau kalian tidak pernah punya jam terbang, tidak punya namanya pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah hal yang paling mahal gitu ya. Walaupun kalian sudah misalnya belajar dari YouTube gitu ya, ambil kelas untuk public speaking gitu ya, terus juga gimana udah tanya mentor, tanya trainer, tapi ternyata kalian tetap gugup, itu berarti kalian adalah yang kurang adalah jam terbangnya, adalah kurang kalau istilahnya adalah lack of experience ya, jadi kurang pengalaman. Pengalaman ini adalah kita asah terus gitu ya. Kita bisa berlatih, pertama mungkin kita latihan dulu di depan cermin gitu ya, sambil kita membayangkan di kepala kita tutup mata, kita bayangkan kita sedang berbicara di depan banyak orang. Berapa banyak orangnya kita yang tentuin gitu loh. Kalau kita misalnya kita belajar bicaranya adalah di depan misalnya sekumpulan 20 orang dulu gitu ya, kita bicara tuh lancar, kita mulai dari pembukaan gitu ya, terus juga perkenalan diri, pembukaan, terus isinya kita mau bicara apa aja whatsoever sampai penutup kita lancar dulu nih. Kita udah bayangkan bicara depan 20 orang. Gimana kalau audiensnya adalah di atas 100 orang? Kita bayangkan dulu gitu ya, panggungnya, terus juga kita gimana cara kita bicara depan orang banyak gitu ya. Itu depan cermin dulu, kita lihat diri kita bagaimana kita berbicara dengan lancar, yang pas dan tepat dan enak gitu ya. Sebetulnya ada lagi tekniknya, ada dengan teknik NLP gitu ya. Teknik NLP-nya itu lebih simpel gitu ya. Jadi kita lebih mempelajari dari tipe manusianya gitu ya. Manusia itu kalau menurut NLP ada 5 tipe. Nah, nanti itu kita bahas di pembahasan video NLP ya. Dan kalau ke sekarang lebih banyak ke publiknya ya, ke tekniknya ya. Nah, untuk belajar lagi kita bisa bayangkan audiens kita semakin banyak sampai kita terbiasa gitu ya. Dan yang paling penting adalah pengalaman di lapangannya gitu kan. Kalau kalian mungkin ikut-ikut lomba pidato gitu ya, atau juga mungkin lebih banyak gimana misalnya iseng-iseng ngisi-ngisi seminar gratis gitu ya. Jadi kita bisa kita belajar terus gimana kita berbicara lancar di depan orang banyak gitu ya. Karena pengalaman ini adalah sebuah teknik ya. Pengalaman itu jauh lebih mahal dari pendidikan yang kalian belajar di kuliah, atau mungkin kalian belajar di dunia pendidikan, atau mungkin gimana kalian belajar dari buku atau whatsoever dari YouTube gitu ya. Itu adalah lebih mahal di pengalamannya. Tapi kita asal pengalaman, analoginya gini, orang belajar naik motor gitu ya, kita lah belajar naik motor gitu ya. Pasti di awal gimana? Tegang gitu kan, megang, mau ngegas, apalagi motor bebek gitu ya, masuk gigi 1 loncat gitu ya, takutnya bisa loncat gitu ya, sampai jatuh gitu ya. Nah, kalau coach mau bagi pengalaman, coach dulu pertama kali belajar motor bebek gitu ya, nggak pernah pakai gigi 1, langsung gigi 2 gitu ya. Karena apa? Takut motornya loncat gitu ya. Jadi dari rumah sampai kantor nyoba dulu gigi 2 terus, nggak ganti-ganti gigi gitu ya. Walaupun di belakang banyak yang ngelakson juga nggak peduli. Jadi kita coba dulu gas aja, takut jatuh gitu ya. Nah, tapi setelah kita berulang-ulang melakukan hal yang sama, dari pengalaman itu muncul setelah seminggu bisa apa? Sambil naik motor mau lepas tangan, sambil buka helm, pasang helm gitu ya, sambil mau nyalain rokok kayak mau apa, itu bisa gitu loh. Sampai mau kita bawa motor sambil benerin ke meja gitu ya, tangan
dilihat dilinting, dipasang lagi ke mejanya, itu bisa sambil nyetir motor gitu ya. Nah itu karena apa? Pengalaman. Jadi apapun ceritanya, kalau kita tidak punya pengalaman dan jam terbang, ya kita hanya bayangkan saja, itu nggak akan efektif, nggak akan terjadi hal-hal yang kita bisa advance gitu ya. Kita bisa banyak, akhirnya kita sadar, oh ternyata aku kurang ini ya kalau lagi bicara ya. Oh sebetulnya tadi nggak kepikiran, tapi sekarang kepikiran, berarti next aku harus seperti ini. Nah itu dari jam terbang gitu ya. Dan mungkin gini ya, misalnya analoginya adalah kalau kalian misalnya dari dunia pendidikan dan dari pengalaman, kenapa pengalaman itu mahal, lebih gampang gini. Ada seorang profesor kelautan gitu ya, udah S3 nih profesor nih gitu ya, udah magna cum laude gitu ya, tapi dia nggak pernah nyetir kapal gitu ya. Satu saat di laut gitu ya, dia sama seorang nelayan gitu ya, kapal nelayan gitu ya. Terus dia suatu saat di laut itu kena ombak kapalnya gitu ya, kena ombak, lagi ada badai gede gitu ya. Terus kalau saya ada di kapal itu, saya lebih percaya sama nelayannya dibandingin sama yang tadi profesor S3 kelautan. Kenapa? Pada saat kena ombak, kapal kena ombak nih ya, goyang gitu ya, miring gitu ya. Nah, nelayan itu udah tahu, kita banding setirnya kalau misalnya kena ombak ini, kita banding setir ke sini. Sedangkan profesor kelautan apa? Dia nggak pernah kan ada di laut gitu loh. Dia mikir, ini kalau prediksinya, hitungannya, formulanya adalah kayak gini nih. Kalau air laut segini, berapa meter, nanti kita banding setirnya berapa derajat. Itu kelamaan men gitu loh. Namanya kejadian alam, namanya bencana, namanya musibah, namanya badai gitu ya. Itu sepersekian detik. Dan nelayan ini udah bertahun-tahun, mungkin dari dia remaja juga udah di laut gitu loh, udah kena berapa kali badai yang dia udah ngalamin. Nah dia lebih berpengalaman, sama dengan hidup gitu ya. Di hidup kita lebih banyak belajar, kalau bisa kan misalnya mau belajar public speaking itu dengan orang-orang yang memang sudah sering public speaking gitu loh, bukan belajar sama orang yang dari buku, dari YouTube, terus dia ngajarin, itu bahaya banget gitu loh. Jadi kalau kalian mau belajar sesuatu, apapun, kalian carilah seorang trainer, mentor, ataupun coach yang memang sudah valid. Valid seperti apa? Punya license gitu loh. Selain punya license, punya experience gitu loh. Sudah berapa kali dia ngajar depan publik gitu kan. Udah mungkin dia bekas MC, apalagi wah kalau udah mantan MC mah udah jelas lah. Kalau di depan publik gimana gitu kan. Keren banget. Nah kalian mau nggak jadi punya seperti itu? Nah kalian belajar sama orang yang pas dan tepat kayak gitu. Nah kalau kalian ingin belajar sendiri kayak tadi, Mas ajarin di depan cermin dulu, kalian tutup mata, kalian bayangkan dulu berapa banyak audiens atau peserta atau penonton atau publik yang kalian mau bawakan. Bisa jadi 20 orang, 50, kalian naik terus sampai kalian terbiasa bicaranya. Nanti pasti kalian ketemu sendiri kok, ternyata intonasi aku jelek, ternyata tempo bicara aku terlalu cepat, atau ternyata kalau aku ngomongnya gini malah pada tidur gitu kayak gitu. Nanti kalian ketemu sendiri. Nah, gimana tadi tipsnya? Semoga jelas ya di sini ya. Dan juga kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya, agar kalian langsung dapat info update terbaru gitu ya dari Indonesia Insights. Dan juga kalian boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau langsung join grup WhatsApp-nya deh, ada di link di bawah. Oke, untuk itu hari ini itu aja dan salam Indonesia Insights.